Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai apa itu knowledge management. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada PT KIHSSE yang telah mengadakan training ini. Lalu terima kasih kepada Untirta dan Alumet Untirta sehingga kami dapat mengikuti training Quality Management System ISO 9001-2015. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelum kita mulai ke penjelasan selanjutnya mengenai knowledge management, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu sama kelompok 8. Perkenalkan, saya sendiri Adita Regika, biasa dipanggil Gika. Lalu saya mewakili kelompok saya yang lain, yaitu ada Torik dan Bapak Sarwani. Nah, dari knowledge management yang akan kita jelaskan pada hari ini, ada 6 poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada definisi, kedua ada manfaat dan fungsi, ketiga ada jenis-jenis, keempat cara membuat, kelima cara interpretasi, dan keenam contoh penerapannya. Nomor 1, masuk ke definisi knowledge management itu apa sih? Nah, istilah knowledge management atau kita singkat sebagai KM atau manajemen pengetahuan mungkin akan kita temui dalam berbagai disiplin keilmuan dengan pendekatan dari berbagai bidang seperti misalnya teknik, sosial, dan lain-lain. Kita akan menemukan berbagai definisi dari knowledge management itu sendiri dari search engine ya biasanya. Nah, berikut ada 2 pengertian knowledge management yang pragmatis dan klasik. Yang pertama, knowledge management is understand, focus on, and manage systematic, explicit, and deliberate knowledge, building, renewal, and application that is, manage effective knowledge process. Nah, ini dari WIC 1997, De Souza dan Paket 2011. Nah, selanjutnya nih, yang kedua pengertiannya adalah knowledge management is getting the right information in front of the right people at the right time. Ini dari Petra 1996, De Souza dan Paket 2011. Nah, apa nih yang kita dapat dari 2 pengertian ini? Nah, kita bisa simpulin ya bahwa knowledge management adalah tentang bagaimana sebuah organisasi berjalan secara efektif dengan mengaplikasikan aset pengetahuan. Semua jenis organisasi harus mengelola pengetahuan ini jika ingin mencapai tujuannya. Nah, knowledge management tuh jadi ini sebuah metode yang dipakai biasa sama organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan dan dipelajari kembali. Nah, diharapkan dengan ini seluruh lapisan dalam organisasi itu akan menyerap dengan mudah pengetahuan dan wawasan mengenai bisnis atau operasi organisasi agar organisasi tersebut atau perusahaan nih mampu berkesinambungan dalam mempertahankan dan menjalankan prosesnya. Nah, dalam knowledge management ini sendiri melibatkan 3 faktor utama, yaitu pertama ada people, process, and technology. Nah, jadi knowledge management ini sederhananya apa sih gitu ya. Nah, secara sederhananya knowledge management itu dapat diartikan sebagai proses menciptakan, mengumpulkan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari suatu perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengetahuan itu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis, yaitu bisa di perusahaan, di organisasi, dan lain-lain. Nah, definisi udah, sekarang kita masuk ke manfaat dan fungsi dari knowledge management itu sendiri. Nah, untuk mempunyai bisnis yang berkembang dengan baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan, bisa di perusahaan ini ya, diperlukan pengetahuan oleh perusahaan yang cukup dan luas. Nah, penerapan knowledge management dalam perusahaan dapat menghasilkan beberapa manfaat nih. Antara lain, yang pertama ya, bisa mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Lalu yang terakhir, bisa meningkatkan efisiensi proses bisnis organisasi atau perusahaan. Jadi dengan kita mengaplikasikan knowledge management ini di perusahaan atau organisasi kita, itu akan sangat menguntungkan sekali gitu ya.
Nah, untuk fungsinya sendiri apa nih gitu ya? Pertama ada 5 nih fungsi yang bisa kita dapatkan dari knowledge management. Itu pertama ada intermediation. Apa tuh intermediation? Nah, intermediation ini adalah peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Nah, peran tersebut untuk mencocokkan nih to match kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuannya secara optimal. Nah, dengan demikian, intermediation menjamin transfer pengetahuan berjalan lebih efisien pastinya ya. Terus yang kedua, ada externalization. Apa externalization? Yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repository eksternal dengan cara seefisien mungkin. Jadi berfungsi untuk sharing pengetahuannya nih. Lalu yang ketiga ada internalization, tadi eksternal sekarang internalnya ya, yaitu pengambilan pengetahuan dari tempat penyimpanan pengetahuan eksternal dan penyaringan pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Nah, pengetahuan harus disajikan bagi pengguna dalam bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Jadi fungsi ini mencakup interpretasi format ulang penyajian si pengetahuannya. Lalu yang keempat ada cognition. Apa ini? Yaitu suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Nah, cognition ini merupakan penerapan pengetahuan yang telah berubah melalui 3 fungsi terdahulunya tadi. Yang pertama intermediation, externalization, dan internalization. Lalu yang terakhir, fungsi terakhir apa? Yaitu measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasikan pengetahuan korporat dan performance dari solusi knowledge management itu sendiri. Nah, fungsi ini, si measurement ini ialah untuk mendukung 4 fungsi lainnya untuk mengelola pengetahuan itu sendiri, begitu. Saya Tarik Sabri Dewantara akan membahas mengenai jenis-jenis knowledge management. Dalam suatu perusahaan, knowledge sering terkait pada dokumen atau tempat penyimpanan barang berharga. Selain itu, pengetahuan juga terletak pada rutinitas, proses, praktek, dan norma perusahaan. Knowledge dibagi menjadi 2 jenis, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge atau implicit knowledge. Adapun definisi dari kedua jenis tersebut, yaitu yang pertama, pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, yaitu sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain, sehingga dibandingkan dengan pengetahuan implisit. Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi melalui ruang dan waktu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara pembuatan knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan dapat dibuat dengan adanya level knowledge management yang dapat digambarkan pada piramida sebagai berikut, di mana penjelasan pada setiap level manajemen pengetahuan. Gambar pada piramida tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Level pertama, yaitu data tersebar ditransformasikan oleh processing atau pemrosesan data ke informasi. Pada level ini, biasanya disebut manajemen dokumen, yaitu mengolah isi informasi atau content management, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi. Pemakai dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online pada database. Kemudian level 2, data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi sebuah informasi. Pemakai bisa menyumbangkan informasi ke sistem, menciptakan isi baru, dan mengembangkan database pengetahuan. Pemakai bisa membaca dokumen online, mendownload, melengkapinya, dan kemudian mengirimkannya ke tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, informasi dapat secara terus-menerus diupdate. Kemudian level 3 yaitu informasi dianalisis dan diterapkan
sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Hal ini memerlukan pemahaman mengenai input dan output dari informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui suatu pemrosesan pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi, dan komunikasi serta penciptaan pengetahuan baru. Lalu level yang terakhir yaitu level 4, di mana pengetahuan dianalisis dan diterapkan, sehingga membuat orang bijaksana. Pada level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan ditambahkan pada sistem ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara interpretasi knowledge management. Dalam sistem knowledge management yang kompleks tidak akan berguna kalau tidak digunakan oleh komunitasnya. Oleh karena itu, perlu suatu strategi yang tepat untuk memotivasi anggota komunitas agar menggunakan sistem. Strategi yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara mengedukasi terhadap komunitas pemakai serta dilakukannya pelatihan tentang knowledge management atau pengetahuan yang baru. Yang kedua, promosi. Sama halnya dengan suatu produk yang ingin kita kenalkan, suatu pengetahuan baru juga harus dipromosikan agar terlihat menarik bagi anggota dan menggugah anggota untuk mempelajarinya. Selanjutnya bisa dilakukan dengan reward atau pemberian hadiah. Hadiah merupakan salah satu motivasi orang untuk berbuat sesuatu. Suatu manajemen sebaiknya perlu mengalokasikan dana untuk menyediakan hadiah bagi anggota yang paling aktif dan banyak memberikan kontribusi penciptaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Suatu pengembangan sistem yang baik bila secara transparan melibatkan pemakai dalam pengembangannya. Karena itu perlu secara berkala pemakai diajak berdiskusi dengan usability sistem manajemen pengetahuan yang digunakan. Dari sini akan didapat masukan-masukan bagi pengembangan sistem lebih lanjut. Selanjutnya yaitu contoh penerapan knowledge management. Di sini kami mengambil contoh dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Penjelasan one voice yaitu walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasikan dan memiliki visi yang tepat, maka akan mudah dijangkau oleh konsumen. Sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk, tetapi juga harus menghasilkan hasil penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, SDM merupakan aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem sumber daya manusia yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan adalah membuat Performance Development Program atau PDP, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi setiap pertengahan tahun, PDP dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan sistem kerja dari karyawan. Langkah selanjutnya yaitu budaya pembinaan. Budaya coaching di sini menjelaskan bahwa seorang manajer senior ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung dalam departemennya. Tetapi sebelum menjadi pelatih, mereka diberikan suatu pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Budaya coaching ini diberi nama building leaders sebagai generative coach. Langkah selanjutnya yaitu budaya sharing knowledge. Di sini menjelaskan Unilever Indonesia menunjuk seorang manajer senior untuk menjadi juara belajar dengan sukarela, membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing.
Hal-hal yang dilakukan oleh Unilever Indonesia yaitu prestasi bagi manajemen dan karyawan yang telah memberikan kontribusi dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya itu retrospek berupa program writing targets yang diperoleh dari pengalaman dan dianggap baik dan terus akan didalami di dalam situs departemen mereka. Selanjutnya yang diberi nama oleh SOLAR atau Share of Learning and Discussion, yang dimana pemimpin perusahaan Unilever Indonesia dari luar ditunjuk sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Langkah selanjutnya yaitu ada program yang diberi ide bagus. Ini merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Langkah selanjutnya yaitu yang kelima, strategi teknologi informasi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia menjalankan sistem IMC, Integrated Marketing Communication, yaitu strategi ini menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, serta berbagai cara agar bisa lebih dekat dengan pelanggan, agar bisa lebih mengenal pelanggan lebih jauh, agar pelanggan juga mengenal produk dari perusahaan tersebut. Selain itu, PT Unilever Indonesia juga memiliki fasilitas-fasilitas untuk berbagi pengetahuan. Fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Unilever Indonesia yaitu Learning Center di Megamendung Puncak seperti e-learning, Knowledge Club online, dan perpustakaan online seperti perpustakaan online yang internet yang berisi semua informasi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Sekian penjelasan knowledge management dari kelompok 8. Semoga yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk para pendengar dan pengikut presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.